kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya. Insya Allah hari ini membahas pengalaman pahit ya, pengalaman pahit di Barat ketika dipimpin oleh agama di sana. Karena di Barat itu terjadi satu tragedi yang disebut dengan tragedi Inkuisisi. Tragedi Inkuisisi itu tragedi pembantaian orang-orang yang dinilai membangkang kepada gereja, gitu ya, kepada doktrin agama. Nah, nanti yang banyak menjadi korban itu perempuan, ya, banyak yang menjadi korban itu perempuan. Nah, sampai direspon oleh orang-orang yang protes nanti, Protestan, ada tokohnya ya, Martin Luther, itu sampai terjadi perpecahan antara Katolik dengan Protestan yang berujung juga pada peperangan besar ya, yang disebut dengan Santo Bartholomeus Deis Massacre ya. Itu nanti dijelaskan ya. Dan ini bukan karangan saya. Kisah-kisah ini saya kutip dari buku-buku ahli sejarah Barat, buku-buku ahli sejarah para sarjana Bible ya, sarjana Kristen. Nah, ini problem sejarah Kristen. Nanti ada juga problem Alkitab ya. Jadi problem Alkitab itu ternyata kitab Kristiani semakin zaman berkembang ya, semakin teknologi maju, justru semakin terlihat bahwa kitab itu bukan firman Tuhan. Dan itu diakui sendiri ya. Sekali lagi saya tidak menyatakan apa yang disampaikan di sini itu pendapat pribadi, bukan. Ini kita mengutip ya. Kita mengutip. Jadi para sarjana Bible juga mengakui bahwa Bible itu bukan firman Tuhan tapi tulisan manusia. Jadi bukan saya yang berkata. Saya berhenti, kita kutip ada. Nah, kenapa bisa kecewa ya? Kitab suci itu kan kalau memang benar berasal dari Tuhan, itu harus dijaga kesuciannya, kemurniannya, keasliannya. Maka kitab suci menjadi rusak ketika ada orang yang berani mengubah isinya. Nanti kita lihat Bible orang Kristiani itu di dalamnya justru banyak surat-surat atau kitab-kitab yang berasal bukan dari ajaran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, tetapi malah kitab-kitab yang berasal dari Paulus ya, yang banyak itu. Dan Paulus sudah menjadi tokoh terkenal, sudah bukan rahasia ya, bahwa dia adalah orang yang memang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus, dengan Isa Al-Masih. Nah, nanti dibahas contohnya. Dan terakhir problem konsep ketuhanan ya, terkait dengan akidah Trinitas ya. Bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Para sarjana Bible di Barat, juga para pendeta-pendeta di Barat sudah angkat tangan sebetulnya. Sulit menjelaskan Trinitas ya secara logika. Nah, banyak paradoks nanti di dalamnya ya, bertentangan. Nah, hanya pendeta-pendeta di Indonesia yang masih mengatakan oh Trinitas bisa dijelaskan tanpa menghiraukan adanya pertentangan itu. Pokoknya begini Trinitas itu. Padahal menurut logika sehat itu bertentangan. Tapi mereka tidak melihatnya atau pura-pura tidak melihat gitu, adanya pertentangan. Nah, mari kita lihat dulu. Ini meskipun menurut saya lah tidak usah Bapak dan Ibu terlalu detail ya. Karena ini sekedar informasi sajalah. Jadi kenapa di Barat itu meninggal agama? Satu, karena trauma sejarah dulu. Sedangkan orang Islam tidak pernah trauma sejarah. Orang Islam justru merindukan datangnya kepemimpinan agama. Kita ini sangat merindukan adanya pemimpin Muslim yang adil, ya, pemimpin Muslim yang soleh, pemimpin Muslim yang paham kepada agama Islam. Nah, jadi kalau Islam justru merindukan kepemimpinan agama itu. Tetapi kalau Barat, mereka justru trauma, ya, tidak mau dipimpin lagi oleh agama. Nah, ini masalah inkuisisi. Jadi dalam perjalanan sejarah peradaban Barat pernah mengalami masa pahit yang mereka sebut sebagai the Dark Age atau abad kegelapan, ya. Zaman kegelapan. Mereka menyebutnya juga sebagai zaman pertengahan atau the Medieval Age, ya. Yang dimulai ketika Imperium Romawi Barat runtuh, kekaisaran runtuh, ya. Kemudian
muncul apa? Gereja, kepemimpinan gereja yang memimpin Barat dengan dogma, ya, dengan dogma. Jadi munculnya gereja sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat sampai zaman Renaissance. Nanti ini zaman Enlightenment, ya, abad pencerahan, sekitar abad ke-14, tahun 1400-an, ketika Islam di Spanyol, Andalusia hancur. Jadi nanti abad pencerahan itu menggantikan abad ke-8, ya, dan Barat mulai memuja akal. Nah, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah karena mereka juga mengkaji kitab-kitab ulama Islam. Saya pernah menjelaskan itu, ya. Ya, jadi kitab-kitab seperti kitab Imam Ibnu Haytham, ya, kitab Imam Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina, ya, itu dibahas, dikaji. Ibnu Khaldun rahimahumullah ajma'in, dan mereka mengembangkan ilmu-ilmu saintis Islam. Lalu penemuan-penemuan itu diakui sebagai penemuan mereka, penemuan orang Barat. Padahal orang Islam sudah menemukannya dari dulu. Nah, ini saya kutip dari bukunya Ustadz Dr. Adian Husaini, ya. Nah, Al-Ustadz Adian Husaini menulis, ini bagus bukunya, ya. Bapak dan Ibu juga bisa nih beli. Kalau yang ingin mendalami tentang wajah peradaban Barat lebih detail. Nanti saya banyak mengutip dari buku ini, ya. Ini wajah peradaban Barat dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal. Beliau menjelaskan ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh tahun 476 Masehi, gereja tetap mempertahankan sistem administrasi Romawi dan memelihara elemen-elemen peradaban Yunani Romawi atau Greco-Roman civilization. Jadi kalau di Indonesia ibaratnya kepresidenan itu runtuh, hancur, tidak ada lagi sistem presiden, lalu MUI yang tadinya Majelis Keagamaan, Majelis Ulama Islam, ya, Majelis Ulama Indonesia, itu memimpin Indonesia, begitu. Nah, sama itu terjadi di Romawi. Ketika kekaisaran hancur, maka gereja yang muncul sebagai pemimpin di sana dulu, ya. Nah, ini jadi sebagai faktor pemersatu, gereja menyediakan jawaban bagi masyarakat, ya, tentang konsep kehidupan dan kematian, dijelaskan bagaimana memuaskan keingintahuan masyarakat tentang keagamaan, serta menjadi satu-satunya institusi yang memberikan alternatif rekonstruksi kehidupan bagi masyarakat yang diambang kehancuran, karena waktu itu kekaisarannya hancur. Karena itu pengaruh gereja meluas begitu cepat dari Italia sampai Irlandia. Wah, di Italia ya, sampai ke Irlandia, ya, di atas. Nah, maka terbentuk sebuah masyarakat baru yang berpusat pada kekristenan. Jadi intinya, ya, gereja menggantikan kekaisaran, begitu saja, ya, intinya, ya. Ya, sudah terorganisir dengan baik di zaman Paus Gregorius pertama, ya, tahun 500 sampai 600, yang dikenal sebagai The Great, ya, Paus the Great. Beliau mengadopsi sistem Romawi untuk mengatur kekuasaan dan kekayaan di gereja di Italia, Sisilia, Sardinia, Gaul, dan wilayah lainnya. Nah, sampai beliau juga membentuk, ya, prajurit hebat yang dibiayai, ya, melakukan aktivitas ekonomi, mengimpor gandum, memberi makan prajurit. Ini sampai punya kekuatan besar lah, ya, papasis power itu hebat sekali. Nah, nanti kita lihat bukti kehebatan dominasi gereja itu ketika ada persengketaan antara Paus dengan raja-raja Eropa, ya. Misalkan Paus Leo nih, ya. Paus Leo itu membentuk milisi, ya, Romawi yang sangat kuat, ya, tentara Romawi yang sangat kuat untuk menyerang siapapun yang mengancam wilayahnya. Pada abad ke-11 terjadi konflik antara Paus Gregorius VII, ini, ya, yang berkonflik itu Paus Gregorius VII dengan Raja Henry, ya, Raja Henry ke-4, mengenai otoritas gereja dan kerajaan di masyarakat. Namun Henry IV akhirnya menyerah karena dijatuhi hukuman pemboikotan oleh Paus tanpa dipulihkan kekuasaan. Hebat sekali Paus itu, ya, dulu di Eropa. Sampai Raja Perancis saja kalah nih ketika bermasalah dengan Paus, ya. Nah, jadi nanti kita akan temukan banyak data yang menunjukkan bahwa kekuasaan Paus itu luar biasa, ya, di Eropa saat itu.
Pokoknya semua yang bertentangan dengan dogma gereja itu dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai gerakan kekufuran. Bahasa di Eropa itu ya, bahasa agama Kristiani itu disebut dengan kaum heretik ya, atau kaum kafir begitu. Sehingga dengan memanfaatkan situasi inilah kemudian Paus Gregorius ke-7 menyerukan semua rakyat Eropa untuk membentuk milisi bersenjata yang dia namakan sebagai The Knight of Saint Peter. Ini jadi digabung ya, digabung nih Kopassusnya begitu kalau sekarang. Nah, maka di zaman-zaman inilah terjadi apa yang dikenal dengan sebutan inkuisisi ya, pembantaian. Nah, ini sekedar tahu saja lah. Nah, supaya Bapak dan Ibu ini ingin memvalidasi data-data tentang inkuisisi, ini kan ada penulis terkenal ya, namanya Karen Armstrong. Ini kan terkenal. Kebangetan kalau kita tidak tahu Karen Armstrong ya. Beliau kan mantan biarawati juga ya, mantan biarawati, dan beliau menjadi penulis terkenal. Beliau mengatakan dalam bukunya Holy War ya, yang terbit di London tahun 91, katanya sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah inkuisisi. Tuh, jadi ini Karen Armstrong yang bicara ya, biarawati, seorang biarawati. Yang mana inkuisisi itu merupakan instrumen teror dalam gereja Katolik sampai dengan akhir abad ke-17. Tuh ya. Jadi memang ada ya tragedi inkuisisi ini. Apa tragedi inkuisisi itu? Nih. Disebutkan Peter de Rosa dalam bukunya Vicar of Christ, The Dark Side of Papacy. Mengisahkan ketika pasukan Napoleon, katanya ya, pasukan Prancis menaklukkan Spanyol pada tahun 1800-an. Komandan pasukannya, Kolonel Lemanowski, melaporkan tentang pastor-pastor yang tidak mengakui adanya ruang-ruang penyiksaan dalam biara mereka. Jadi pastor-pastornya tidak mengaku ada ruang penyiksaan. Padahal ketika digeledah, pasukan Lemanowski menemukan tempat penyiksaan di ruang bawah tanah yang penuh dengan tawanan. Ya, semuanya dalam keadaan telanjang dan beberapa di antaranya sudah gila. Pasukan Prancis yang justru sudah terbiasa dengan kekerasan dan darah ya, karena prajurit perang, itu sampai merasa muak dan ingin muntah melihat pemandangan seperti itu. Mereka akhirnya mengosongkan ruangan-ruangan itu, dan selanjutnya ruangan tersebut diledakkan ya, biara itu diledakkan. Jadi gereja dulu di Eropa punya ruangan khusus di bawah tanah untuk menyiksa siapapun yang menentang dogma ya, menentang dogma gereja. Robert Held dalam bukunya Inquisition memuat ya gambar-gambar mengerikan tentang inkuisisi yang dilakukan tokoh-tokoh gereja kala itu. Ia memaparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkil mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotong lidah, alat penghancur kepala, dan pengebor kemaluan. Ya, jadi dibakar hidup-hidup itu sudah biasa ya, diikat di tiang lalu dibakar dulu. Ini alat-alatnya juga banyak tuh, alat-alat untuk menghukum ya. Ini lihat, ini kalung yang seperti garpu begitu ya, di kedua sisinya ada besi yang dilancipkan ya sehingga tajam. Nanti dia digunakan untuk menusuk, yang satu ditusuk ke dada mungkin, yang satu ditusuk ke lehernya. Jadi tidak bisa, kalau bergerak itu pegal saja dan nojos Pak ya. Nah, ini lihat alat-alat penyiksaannya tuh ya, alat-alat penyiksaan milik gereja di abad pertengahan. Ya, inilah ada the rack, the pillory ya, nih di borgol kalau sekarang ya. Iron Maiden manusia kalau masuk ke sini hancur sudah ya, penghancur kepala tuh, macam-macam. Nah, ini juga di salah satu, ini manusianya ditarik tuh Pak, jadi kakinya diikat, dikunci, lalu tangannya diikat oleh tali, dan ini kalau diputar ya tertarik kan ya. Ini sendi-sendinya bisa lepas nanti kalau terus ditarik ya. Nah,
Ini juga ya, masih banyak tuh alat-alatnya. Ya dimuat lah dalam buku tersebut ya. Dimuat. Tuh Pak. Ini ada ya. Jadi kita mengutip ya, bukan asal sembarang menuduh atau asal sembarang bicara. Ya, kita mengutip. Dan ini bukan rahasia, ya sudah bukan rahasia. Ini sudah orang-orang kalau ahli sejarah, apalagi sejarah peradaban Barat sudah tahu ya tentang fakta ini sudah biasa. Karena memang dulu di abad pertengahan penyiksaan seperti ini dianggap sebagai satu yang dibenarkan. Ya. Tidak disalahkan. Kenapa? Karena yang disiksa itu kaum-kaum yang dianggap membangkang kepada Tuhan begitu. Ya. Dianggap membangkang. Jadi kita juga bukan sedang apa namanya mengolok-olok gereja kejam, gereja sadis, bukan. Kita hanya sedang mencari bukti bahwa kenapa orang Barat tidak mau lagi dipimpin agama, tidak mau lagi menggunakan agama begitu, ya. Ternyata karena dulu agama yang pernah memimpin mereka bertindak kejam begitu, ya. Nah ini ya, ini ruangan penyiksaan tuh di bawah tanah, disiksa. Nah ironisnya lagi sekitar 85% korban penyiksaan dan pembunuhan itu adalah perempuan. 85% korbannya perempuan. Karena mungkin ini juga nanti dipengaruhi oleh pandangan misogini ya. Nah, sudah pernah dibahas kan, misogini itu pandangan merendahkan perempuan. Karena memang di dalam kitab suci mereka, perempuan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keluarnya manusia dari surga. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu dihukum oleh Tuhan keluar dari surga karena memetik buah terlarang. Itu dikatakan kesalahan ibunda Hawa, kesalahan perempuan yang membujuk. Makanya perempuan disalahkan lalu dianggap menanggung penderitaan akibat dikutuk oleh Tuhan. Karena ibunda Hawa di dalam kitab Kejadian ya, berarti milik Kristen juga milik Yahudi kalau kitab Kejadian. Ya, Yahudi menyebutnya Sefer Bereshit, itu salah satu surat di Torah ya. Kalau orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian, salah satu kitab di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dengan Torah itu ya beda bahasa saja. Torah itu kitab Musa ya. Kalau di Kristen disebut Pentateuch ya. Ya, salah satu bagian dari Perjanjian Lama. Jadi Torah, Nevi'im, Ketubim kan. Torah, kitab para nabi dan kitab tambahan. Ketiga kitab itu kalau digabung disebut Tanakh ya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketubim. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama. Nah, jadi antara tahun 1450 sampai 1800 diperkirakan sekitar 2-4 juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Ini terjadi dulu ya. Nah, Henry Charles Lea, sejarawan Amerika yang menuliskan kejahatan Inkuisisi di Spanyol dalam bukunya A History of the Inquisition of Spain, terbit di New York tahun 88, mengatakan bahwa Inkuisisi adalah tindakan gereja yang tidak bertanggung jawab, namun gereja menganggap aksi membakar hidup-hidup kaum heretik atau kafir ini adalah tindakan yang mulia. Tuh ya. Jadi karena ini traumanya itu ya. Makanya sebetulnya istilah kafir itu bukan hanya ada di dalam ajaran Islam. Di Kristen pun ada, namanya heretik. Di Yahudi pun ada, namanya goyim. Bangsa goyim itu bangsa di luar Yahudi, kafir. Tapi di media itu selalu Islam yang disudutkan. Seolah-olah tidak tidak toleran ya. Islam itu katanya intoleran, diskriminatif, menyebut orang yang di luar Muslim atau di luar Islam sebagai kafir. Jangan menyebut kafir, katanya sebut saja non-Muslim. Itu kan orang yang tidak paham berarti definisi bahasa. Kalau istilah kafir di dalam Islam dari bahasa Arab ya, kafaro itu artinya menghalangi kan. Kafir itu ya orang yang menghalangi diri dari Tuhan begitu. Makanya disebut cover buku ya. Buku itu ada covernya. Itu cover itu dari kafaro artinya
sampul atau penghalang kan, pelindung begitu. Jadi yang menghalangi diri dari Tuhan itu kafir. Sudah sangat lembut, sudah sangat halus, sudah sangat sopan sekali disebut kafir itu. Orang Arab jahiliyah paham bahasa Arab, tidak pernah protes disebut orang kafir. Ini di Indonesia paham bahasa Arab juga tidak, lalu menyatakan protes dengan istilah kafir, kan aneh. Lebih memilih istilah non-muslim. Padahal kalau kita paham bahasanya, non itu tidak, muslim itu kan selamat, ya. Artinya orang yang tidak selamat. Padahal istilah kafir itu sudah sangat halus, ya, sangat halus. Nah, kalau di Kristen kafir disebut heretik, kalau di Yahudi disebutnya goyim, bangsa goy atau luar non Yahudi. Menurut gereja, aksi membakar hidup-hidup kaum heretik kafir adalah tindakan yang mulia. Ini banyak gambaran, lukisan, ilustrasinya banyak, ya. Nah, Karen Armstrong, sejarawan Amerika Serikat tadi, ya, mantan biarawati itu, menambahkan juga gereja selalu bertindak sebagai wakil Tuhan. Ini masalahnya. Karena wakil Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan, ya, maka tindakannya tidak boleh disebut kesalahan, tidak boleh disebut kekejaman, harus disebut sebagai tindakan yang dibenarkan begitu. Maka Paus sendiri, pemimpin gereja, adalah wakil Kristus kan, yang bersifat infallible atau tidak boleh disalahkan, tidak bisa salah, selalu benar, karena dianggap keputusan-keputusannya itu dinaungi oleh Tuhan begitu. Gereja bisa menghukum atau mengampuni dosa siapapun yang dikehendakinya. Nah, nanti diprotes oleh Martin Luther, ya. Menurut Philip J. Adler, salah satu yang mendorong Martin Luther, ya, pengusung sekte Protestan nih, untuk menempelkan 95 pernyataan di pintu gerejanya di Jerman. Jadi ada 95 pernyataan ditulis lalu ditempelkan di pintu gereja di Jerman. Itu dalam rangka menggugat keseluruhan doktrin supremasi Paus. Menurut Martin Luther, Paus itu sudah seenaknya begitu, ya. Kalau sederhananya begitulah, semena-mena begitu. Ya, adalah memberontak praktik jual beli surat pengampunan dosa oleh Paus. Jadi Paus seenaknya, yang ini diampuni dosanya, yang itu dihukum, ya, yang ini dibunuh, ya ini dibebaskan. Nah, diprotes oleh Martin Luther. Tapi bagaimana nasib Martin Luther tuh disebut? Martin Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483. Martin Luther, ya, mengubah dunia dengan tulisan 95 pernyataan dan menempelkannya di papan, ya, atau di papan tembok gereja Katolik. Tetapi gereja Katolik tidak mempercayai apa yang dia anggap benar, ya, ditolak dan bahkan dianggap sebagai pembangkangan. Makanya mereka, ya, gereja membakarnya tuh, dibakar di atas apa? Stake itu, ya, pancung begitu, ya, tiang pancung, dibakar hidup-hidup. Martin Luther meninggal tanggal 18 Februari 1546. Jadi ini katanya lukisan ilustrasi, ya, dari wajah Martin Luther yang meninggal karena protesnya itu. Tetapi pemahamannya sudah menyebar dan banyak orang yang bersimpati, banyak orang juga yang mendukung dan sepemahaman dengan beliau, makanya jadi sekte atau jadi denominasi Protestan. Ya, pemahamannya sudah menyebar kemana-mana. Jadi menurut beliau Paus itu, ya, sesat lah. Nah, pemberontakan semacam ini terus berlangsung sampai Protestan itu kembali jumlahnya bertambah banyak. Bukan kembali, Protestan itu jumlahnya malah makin bertambah, ya, makin bertambah banyak. Yang akhirnya beratus tahun kedua sekte ini, Katolik dan Protestan, saling melakukan berbagai aksi penyerangan, bahkan pembunuhan dan pembantaian. Dengan ini kepercayaan infallible terhadap gereja menjadi sedikit-sedikit tergoyahkan. Nah, diprotes oleh rakyatnya sendiri. Nah, di Prancis nih, kita ke Prancis, pertarungan Katolik dan Protestan ini berlangsung sengit. Salah satu kisah yang paling mengerikan adalah pembantaian kaum Protestan, terutama Calvinistis, ya, satu aliran ini di Paris oleh Katolik dibantainya itu tahun 1572 yang dikenal sebagai The Santo Bartholomeus Day Massacre, ya, Saint Bartholomew's Day Massacre.
Nah ini kisah terkenal. Saya searching di internet saja, Saint Bartholomeus Dei Massacre, muncul gambar-gambar seperti ini. Mayat bergelimpangan, Bapak Ibu. Ya. Mayat bergelimpangan ini orang-orang Protestan yang dibunuh karena dianggap pembangkang oleh pihak Katolik. Begitu. Tuh, diperkirakan 10.000 orang mati selama berminggu-minggu jalan-jalan di Paris dipenuhi mayat laki-laki, wanita, dan anak-anak yang bayangnya 10.000 sok. Kok di Bandung ya ngagaloler ya jalmi 10.000 gitu ya. Mayat-mayat ya di jalanan, waduh teka bayangnya. Ya karena sudah terjadi pembantaian. Pinggir-pinggir jalan mayat tumpul. Ya. Ini korbannya orang-orang Protestan. Nah, maka dengan seluruh kejadian ini lahirlah trauma ya orang-orang barat terhadap kepemimpinan gereja. Tidak mau mengulangi tragedi-tragedi seperti itu. Ya wajar ya, kalau trauma wajar kan, sangat manusiawi. Dan ditambah dengan dendam masyarakat barat terhadap keistimewaan tokoh agama yang malah bersekutu dengan para penguasa dan menindas rakyat. Ini kan hati-hati, kalau di Indonesia ini terjadi juga sama nanti. Tokoh agama malah bersekongkol dengan penguasa untuk menindas rakyat. Ya, nanti bisa di demo itu. Bisa berbahaya nanti. Sehingga mempengaruhi sikap barat dalam memandang agama yang kemudian melahirkan paham sekularisme dalam politik mereka. Nah, gitulah singkat ceritanya ya. Ini hanya untuk mengenal saja begitu. Ada bukti bahwa orang barat meninggalkan agama itu karena memang trauma terhadap sejarah mereka ya, sejarah ketika mereka dipimpin oleh agama. Nah, gitu.